Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat keluarga, tetap lancar, keberkahan bersama kita semua nggih. Nggih, di sini saya akan membagi pengalaman sedikit nak didum. Semoga ada manfaatnya buat rekan-rekanku semua nggih, dimanapun panjenengan berada. Pokoknya ini tetap semangat, PPKM ya tetap semangat. Pada waktu lalu pemerintah ada kebijakan untuk membuat surat izin usaha sama nomor induk berusaha dan lampirannya di sini. Bentuknya seperti ini. Ini. Nah, ada 3 lembar seperti ini. Akunnya juga ada di sini. Nah, fungsinya izin usaha sama nomor induk berusaha. Nah, fungsinya seperti apa? Nah, kalau kita sudah mempunyai ini, kudu ngerti fungsinya. Goleki ya kudu tahu caranya seperti apa. Ini via online, jadi langsung connect sampai ke pemerintah pusat di Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, dengan saya belajar ada informasi seperti itu, langsung saya cepat-cepat cari seperti ini. Sudah 1 tahun yang lalu mungkin ya. Ini fungsinya diantaranya yaitu kalau orang usaha, ibarat usaha ke fondasi. Nah, kalau berusaha memang kalau memang mau kita intine serusi ya memang harus ada seperti ini juga. Yang fungsinya, nah bahasa bodoh-bodoh nih, bahasanya sederhana, NIB KTP-nya ibaratnya seorang bayi ya harus ada nama, tempat tinggal, alamat, domisili, kan gitu. NIB. Kalau IUMK ya seperti SIM nak wong kalau berjalan, kalau punya suatu armada, kalau nggak ada SIM-nya juga repot di jalan. NIB pun demikian. IUMK nggih, angel men bahasane IUMK, izin usaha mikro kecil. Nah, fungsinya ada banyak sekali di sini. Yang satu, ini memiliki legalitas hukum. Nah, memberikan suatu kepercayaan kepada pihak lain. Pihak lain ke siapa? Di sini mungkin ada partner swasta, partner usaha, supplier dan lain sebagainya. Dengan adanya ini mereka tahu nama usaha kita, domisilinya mana. Nah, ini juga terdata di pemerintah pusat, daerah, provinsi maupun kabupaten. Nama kita ada dan usaha kita ada di sana. Yang kedua, mendapatkan pendampingan. Padahal saya belum pernah didampingi kan ngoten. Tapi itu fungsinya. Mungkin saya kurang proaktif ke pihak yang berwenang, berkompeten, itu pemerintahan. Mungkin saya yang harus proaktif, kalau pemerintahnya tidak tahu saya. Intinya gitu. Mungkin dengan adanya itu kita proaktif ke dinas operasi UMKM dan lain sebagainya. Nanti situ ada dari pemerintah daerah, ada, kalau kita ada di kantor dinasnya sana, tanya-tanya, mungkin ada pelatihan dan lain sebagainya. Ke dinas provinsi juga
ada pelatihan, infonya demikian. Tapi saya sendiri tidak proaktif untuk itu, karena dari yang saya tahu memang kalau memang rakyat tidak proaktif ya juga nggak ada respon lah. Saya kira-kira begitu ya. Karena ya memang demikian, nggak ada orang nawani untuk pemerintah, kamu bikin seperti ini, nggak ada. Adanya di media ya, kita yang proaktif sendiri piye caranya. Nah itu mungkin yang punya anak yang SMA mungkin sudah bisa mungkin untuk rekan bapak ibu ya, itu gawe kalau ini, itu ada alamat websitenya, silahkan di situ nanti akan dipandu. Yang ketiga, mempunyai kemudahan untuk akses pembiayaan pendanaan. Nah, dengan sudah ngurus ini, kita proaktif ya. Kita harus proaktif, semangat. Kita punya seperti ini. Nah, untuk pendanaan tak bukti, saya bukti. Langsung saya datang ke bank pemerintah, karena pada waktu itu informasinya ada subsidi untuk UMKM untuk pendanaan ya. Itu saya datang ke BRI, kebetulan saya bawa ini. Nah di sana direspon, alhamdulillah direspon, didata. Kemudian saya mengajukan penambahan pendanaan untuk usaha. Beberapa hari disurvei langsung langsung ACC dan cair. Nah itu mendapatkan subsidi untuk angsuran selama 3 bulan. Itu alhamdulillahnya begitu. Nah untuk di samping itu juga ini punya fungsi memudahkan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Itu kita proaktif, karena memang ya selama ini ya kita tahu sendirilah, kira-kira begitu. Ya, sedulur-sedulur tetap proaktif ya, karena memang kita harus semangat. Zaman ini kudu semangat, kalau nggak proaktif ya nggak ada tanggapan lah, kira-kira begitu. Terus mumet kon proaktif nang masyarakat lebih lewat media rata-rata begitu. Nah sebelum saya punya ini, memang saya waktu itu merintisnya simpel saja. Pola pikir saya mengambil di suatu bank syariah seperti ini. Berapa kali itu habis ambil gitu, bank syariah. Nah keunggulan di bank syariah sendiri yaitu tidak ada bunga. Intinya kalau di bank syariah itu bahasanya bagi hasil. Nah untuk ini catatan, untuk kalau kita mengambil dalam waktu umpamanya 1 tahun ya, 1 tahun kok 5 bulan kita punya dana, berarti ini usaha itu bisa menutup. Yang bulan ke-6 kita tetap bayar bagi hasilnya. Yang berikutnya itu bulan berikutnya kita cuma bayar pokoknya saja. Lah keunggulan di situ. Nah itu waktu itu saya ngajukan pada waktu itu awalnya memang karena kepunyaan bank itu harus memiliki anggunan harus menyesuaikan. Jadi cairnya piro ya anggunane iki nyesuaikan. Saya ambil 4 juta. 4 juta waktu itu, karena memang duwe sepeda motor. Nah sampai kembang sidik yakin, alhamdulillah. Ini yang kemarin dengan memiliki ini
saya cairkan di BRI. Ini untuk UMKM kisaran 50 sampai 100 juta nih. Jadi nyetingan nanti bila mana memang ada mau nambah modal, monggo. Yang penting ini harus punya ini. Kalau sudah punya ini dilampirkan cair. Kalau sudah punya surat izin usaha mikro ataupun nomor induk berusaha, apakah kena pajak? Tidak. Nah, ini dasarnya kalau kita mau mengurus NPWP, kalau kita mengurus NPWP, dasarnya juga ini. Kalau kita mau melangkah ke depan, seperti kemarin waktu saya mau di suatu perusahaan untuk mengambil kain, kalau tidak ada NPWP tidak bisa. Saya pinjam punya teman. NPWP itu bayari cuma 1 tahun. Nah, itu nanti kita bahas ke video berikutnya saja. Ini cuma yang simpel-simpel saja. Untuk pendanaannya cukup mudah dengan menggunakan surat izin usaha mikro, nomor induk berusaha yang sudah ada registrasinya ini. Jadi begitu kita ngajukan di suatu perusahaan BRI, itu dibuka nanti dicari nomor induk perusahaannya apa bener duwe usaha. Nah, ini dibuka, oh sudah terdata di sana kita. Nah, keunggulannya itu, rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, saya cuma berbagi pengalaman yang sedikit ini. Semoga ada manfaatnya buat rekan-rekanku yang mau usaha ataupun yang sudah berusaha. Semoga di era yang wabah corona COVID ini kita tetap bisa bertahan. Pokoknya semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sedulurku. Jenengan bisa semangat, sehat selalu. Terima kasih.